Shalom buat kita semua. Apa kabarnya semua baik? Amin. Siapkah saudara hari ini datang ke rumah Tuhan, memberi pujian, pengagungan yang terbaik buat Tuhan, yang siap beri tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang paling hebat buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Saudara, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Coba tunjuk kiri kanannya, katakan mari melompat, menari buat Tuhan. Katakan demikian, kita siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Semua tepuk tangannya. Bersama-sama besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi, besarkanlah. Besarkan nama Tuhan, pujilah. Katakan kemurahan, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Semuanya, oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Semua tepuk tangannya, kita angkat pujian dan katakan besarkan nama Tuhan, pujilah. Katakan kemurahan, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama kita katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku bersama-sama katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan ditebus oleh jemaat Tuhan saja. Katakan Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin. Tuhan yang lebih kencang lagi, katakan semua. Tuhan yang kuasa, jiwaku bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita dan katakan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah tebus hidup kita, Tuhan yang sudah selamatkan, Tuhan yang sudah jamin
bahwa kita merdeka di dalam namanya. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, tanda kita hormat kepada-Nya. Kami menghormati-Mu Bapa pagi ini. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus pagi ini. Kami datang beribadah Bapa. Kami datang mau memuji-muji Tuhan. Kami datang mau mengagungkan nama Tuhan. Sebab mulut kami, hati kami rindu memberi yang terbaik buat-Mu. Kami datang membawa korban syukur pagi ini. Ucapan syukur yang terbaik, pujian yang terbaik, pengagungan yang terbaik hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu kami persembahkan. Di tahta kudus hadirat-Mu, kami mau menyenangkan-Mu, kami mau mengagung-agungkan nama-Mu. Biar setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut hormat kepada-Mu pagi ini ya Bapa. Karena di tempat ini ada pengagungan, peninggian yang diberikan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hadirat itu, urapan itu mengalir di tempat ini. Siap mengagungkan nama Tuhan, dimuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di minggu kedua di tahun yang baru ini, saya mengajak kita coba renungkan baik sepanjang tahun yang lalu. Tuhan begitu memberkati kita, menyertai kita, amin. Kita boleh hari ini ibadah, itu karena Tuhan. Kita masih boleh pakai pakaian bagus, itu karena Tuhan. Kita masih boleh menikmati makan minum, itu karena Tuhan. Belajar mengucap syukur dari hal-hal sederhana. Mari hampiri Tuhan dengan segenap hati. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih
musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Angkat pujian ini dengan segenap hati dan katakan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih lagi, lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
Saya mengajak kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, hormati Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun yang lalu Tuhan sudah pelihara kita. Di tengah-tengah goncangan yang terjadi hari ini, di tengah-tengah situasi yang terjadi hari ini, Tuhan masih boleh lewatkan kita di tahun yang baru ini. Berarti rencana Tuhan, rancangan Tuhan masih berjalan buat saudara dan saya. Dan Tuhan mau kita semua hari ini boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengajak kita lewat pujian pengagungan ini mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah kasih-Nya begitu besar? Bukankah kasih-Nya begitu hebat, dahsyat buat saudara dan saya? Mari bersama-sama kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan lewat lagu ini dan nyatakan bagi Tuhan bersama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu, lebih lagi, lebih luas, lebih luas. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbataskan. Sungguh ku bersyukur, sungguh lebih lagi, lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Syukur kepadamu, haleluya, haleluya.
Mari naikkan ucapan syukur. Angkat umat Tuhan, jemaat hamba-hamba Tuhan. Angkat pengagungan. Puji, hormat, kemuliaan, segala pengagungan, syukur dan sembah kami hanya bagi-Mu. Engkau yang layak terima pengagungan, Engkau yang layak disanjung. Kami mau menyembah, kami mengagungkan Engkau. Engkau yang layak disanjung, Engkau yang layak dihormati. Mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Oh ya, mari masuk, masuk dalam nama Yesus. Nikmatilah segala yang baik dalam rumah Tuhan. Segala kemurahan-Nya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sedang jemaat Tuhan boleh bangkit seperti ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur di hadap. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setia di dalam. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat sambil mengangkat kedua tangan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam, buat kasih setia, buat kasih setiamu
buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tepuk tangan kemuliaan, sorak-sorai pengagungan bagi Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya. Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat di tempat ini, kemuliaan-Mu nyatakanlah. Haleluya. Bagimulah segala puji, hormat, kemuliaan. Kami menyembah Engkau Tuhan yang hidup dalam nama Yesus. Dan kami siap memenari melompat bagi nama-Mu. Bangkitkan roh, tubuh, jiwa bersama-sama dalam nama Yesus. Umat Tuhan yang siap mempermuliakan Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan, amin. Semua siap menari melompat bagi Tuhan, amin. Yang betul, saya hitung sampai 3 dari depan ini. Semua digerak-gerakan badannya, siap, amin. Kita regangkan dulu otot tubuh ini sebelum menari melompat bagi Tuhan. Siap? 1, 2, 3. Semua digerak-gerakan badannya. Semua Bapak Ibu Saudara, beri tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Tuhan. Kita siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Semua tepuk tangannya. Engkau yang terbaik di tempat ini ya Tuhan. Ini pujian. Semua tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan nyanyi, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya semua. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah,
katakan bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus dah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Semua tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita katakan, nyanyi. Masih mau siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Yang siap katakan haleluya. Tepuk tangannya buat Yesus Tuhan. Bersama-sama sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita semua. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup semua. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tepuk tangannya. Bersama-sama kita katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Katakan bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup semua. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Katakan masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Semua tepuk tangannya. Paparapapapapapa, paparapapapam-pam-pam, pam-param-pam-pam-pam-pam-pam, pam-param-pam-pam-pam-pam, pam-param-pam-pam-pam-pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan lebih lagi Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam. Semua katakan masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan Dia perlindungan
pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Tepuk tangan Yesus. Pam param pam 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 pam. Sekali lagi katakan pam param pam 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 pam. Yang sudah memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk ingatkan kiri kanannya, katakan di rumah Tuhan harus yang terbaik buat Tuhan. Katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk buat kita. Karena yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, boleh dengar firman Tuhan, dan kita akan beri persembahan yang pertama. Mari kolektan boleh maju, kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan memberi, dibalaskan berlipat kali ganda. Waktu Tuhan yang terbaiklah untuk mengembalikannya bagi kami. Urapi hamba-Mu, Roh-Mu yang kudus melimpah atasnya. Kami percaya firman yang hidup yang dari Bapa mengalir buat hamba-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Senang jemaat Tuhan kembali bangkit berdiri. Sungguh ku
percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada, sungguh ku percaya. Sungguh ku sedang hamba Tuhan dalam menyampaikan firman. Masih ada bagiku, mujizat masih ada bagiku. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak terbatas bagi kami Bapa dalam seminggu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami beribadah saat ini Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Allah. Tuhan, urapan Tuhan bersama-sama dengan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian dulu. Bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Silakan duduk. Mari kita akan baca dalam kitab Lukas 24 ayat yang ke-13 mulai.
Ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Amin. Saudaraku, ini tentang perjalanan. Perjalanan anak-anak Tuhan. Ya, kita lihat kesaksian dari seorang anak Tuhan yang pesawat Sriwijaya Air itu yang jatuh. Tahu tadi mana? Seorang yang anak Tuhan bersaksi, dia sudah beli tiket, dia sudah mau berangkat, sudah di bandara, tetapi perusahaan atau maskapai penerbangan ini membatalkan penerbangan dia. Dia dijadwalkan akan naik pada penerbangan berikut. Setelah dia tahu pesawat itu jatuh, bagaimana hatinya? Aturannya dia sudah duduk di dalam. Tetapi dibatalkan, bukan dia membatalkan, maskapai penerbangan untuk penerbangan jam berikutnya. Sehingga tidak terjadi sesuatu kepada dirinya. Bagaimana hati dia? Bagaimana keluarganya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus? Itu apakah kebetulan? Itu tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Itu sudah rencana Tuhan. Karena dia berjalan dengan Yesus, Tuhan tidak biarkan dia mengalami kecelakaan. Amin. Amin. Luar biasa kan? Dahsyat kuasa Tuhan itu. Kok bisa digerakkan Tuhan maskapai penerbangan memindahkan jam keberangkatan dia? Aturannya dia udah termasuk di dalamnya dan tenggelam di dalam laut. Itu perjalanan seorang anak Tuhan. Secara logika kita berpikir itu hal-hal yang mustahil. Kalau dia mungkin yang membatalkan, masih ada, kan denda, pasti dipotong tiketnya, uangnya. Ini tidak, hanya maskapai itu membatalkan menjadi penerbangan berikut. Tuhan menggerakkan dia berjalan dengan Yesus. Amin. Banyak sekali keuntungan kalau berjalan dengan Yesus. Kita lihat murid-murid Yesus ini. Mereka berjalan, bercakap-cakap segala sesuatu yang telah terjadi. Tentang kebangkitan Yesus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kita lihat. Karena selama ini hati mereka, pikiran mereka, kehidupan mereka, dan perjalanan mereka hanya bersama-sama dengan Yesus.
tanpa disadari Yesus berjalan mendampingi mereka. Kemungkinan kalau ada pada waktu itu mereka berjalan, mungkin ada unta yang lagi ngamuk. Ya pasti ya, nah mobil aja sering setirnya putus setirnya atau remnya menabrak orang di pinggir jalan. Ini di padang gurun ya unta lah paling tidak, belum ada waktu itu damri atau angkot belum ada, atau truk, yang ada onta. Kalau kami orang Jakarta bilang onta, sombong banget ya, baru 1 tahun di Jakarta udah bilang onta ya. Orang Jakarta ya. Ya semua kita orang Jakarta kok. Ya karena itu negara kita, negara Indonesia, ibu kota negara kita. Amin. Saudara, kalau kita lihat tiba-tiba onta ngamuk. Pada saat itu karena mereka berjalan dengan Yesus, kemungkinan tidak akan terjadi kecelakaan terhadap mereka. Karena firman Tuhan katakan, Yeremia berapa itu? 29. Aku bukan merancangkan kecelakaan kepada kamu. Aku merencanakan damai sejahtera dan sukacita. Nah, kita lihat saudaraku, banyak sekali dalam kehidupan ini perjalanan kita kadang-kadang suka-suka kita. Memang Yesus ada mendampingi kita. Tapi karena hati kita jauh dari Yesus, dari Tuhan, kalau pun ada kecelakaan, ya kemana lah. Karena orang yang didampingi Yesus itu dan orang yang ditolong oleh Yesus itu adalah orang yang hatinya pasrah, yang hatinya mendekat kepada Tuhan. Kita tidak dibiarkannya kecelakaan. Seperti kesaksian dari seorang anak Tuhan itu. Saudaraku, luar biasa itu, kesaksian yang luar biasa. Perkataan dia mengatakan syukur dan terima kasih. Haleluya. Tuhan. Itu pasti yang keluar dari keluarga mereka. Karena perjalanan hidup kita ini panjang sekali. Ya, panjang sekali perjalanan hidup ini. Banyak orang memakai kehidupan ini, perjalanannya dengan akal kepikirannya sendiri. Memakai logika. Memakai perasaan. Memakai kemauan sendiri. Makanya banyak orang kecelakaan di jalan. Kenapa? Karena ia berjalan itu kadang-kadang bingung. Ke sini. Enggak ada arah tujuan bersama dengan Yesus. Ia hanya berpikir sendiri. Apalagi kita lihat kendaraan di jalan raya. Ya, orang udah lampu seinnya ke kanan, tiba-tiba dimatikan lampu sein, dia ke kiri. Nah kan ini berjalan dengan kemauan sendiri, berjalan dengan logika, kepikirannya sendiri, gak memikirkan apa yang akan terjadi. Banyak. Apalagi ibu-ibu kalau sudah naik kereta, lampu seinnya ke kanan, dia belok ke kiri. Tapi ibu-ibu yang di sini nggak ada gitu, semua baik-baik sini. Lalu kanan ke kanan ya. Lebih bagus lampu seinnya nggak ada, tapi dia ke atas, aman, nggak ada apa-apa. Ini nggak, lampu seinnya ke kanan, dia ke kiri. Nanti lampu seinnya ke kiri, dia ke kanan. Banyak sekali kejadian gitu. Perjalanan yang memakai logika, memakai kepikiran sendiri. Perjalanan anak Tuhan tidak boleh sedemikian. Dan orang banyak berjalan begini. Dia sudah menjadi seorang pengikut Kristus. Bertemu dengan kawannya yang agama lain.
Dia pikir ya untuk menghormati agama lain, apa yang dilakukan agama lain itu dia ikut-ikutan. Saya udah berapa kali saya pertama dia bilang minta Anda bergabung, saya biarkan aja. Kira-kira 1 bulan saya hapus. Balik lagi dia bikin, saya biarkan. 2 minggu kemudian saya hapus. Sampai berbulan-bulan dia terus minta bergabung. Saya tidak mau, saya tetap hapus. Karena saya tahu isinya sudah jelas bertentangan dengan Tuhan Yesus. Pernah saya buka isinya. Nah, Anda ingin melihat hantu yang kepalanya 5 dan lain-lain macam lah, pokoknya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada orang dia sudah mengikut Kristus, tapi ini semua dia ikuti. Ada orang kasih, ini aku dapat cincin loh dari opungnya si Anu. Kalau sakit bisa disembuhkan, bisa sembuh pakai cincin ini. Ini masih banyak orang percaya. Atau dia berobat di sana ada kalau orang Jawa bilang embah yang luar biasa, bisa mengobati segala penyakit. Tapi yang embahnya aja TBC, penyakit TBC. Bagaimana mau sembuh yang diobatinya? Bertahun-tahun tidak ada tumbuh. Memang dasar nggak punya jenggot, mau diapain? Nah, banyak orang gampang sekali terpengaruh dalam perjalanan hidup ini. Banyak. Saya pernah dulu waktu pemuda, umur 21 tahun. Saya mau merantau ke Pekanbaru. Tahun 70 lah itu yang. Saudaraku, orang tua saya panggil dukun. Kebetulan dukunnya berujuntak pula ini. Datang dia ke rumah. Oh amang katanya, panggil yang tua lah aku sama dia. Nah ini yang tua. Neng berangkat tuh begitu Pekanbaru. Ikon adong do pegang kamu, tiupamu. Pegang apa? Boleh penon asal maprosiau. Saudaraku, apa itu? Coba dulu yang tua apa? Dia bilang jam 12 nanti tengah malam harus mandi dengan air yang sudah disediakan. Saya bilang untuk apa yang tua? Kalau kau merantau jumpa dengan orang-orang jahat, kau tidak mempan ditikam. Wah, luar biasa ya. Ditembak pun kau tidak mempan. Saya bilang begini, yang tua, ini daging, ini kulit. Apapun ceritanya, kalau ditusuk dengan pisau yang tajam pasti tembus. Jadi saya tidak perlu itu. Karena dari kecil saya sudah diajari, umur dari 17 tahun saya sudah guru sekolah minggu. Sudah diajari firman Tuhan. Tidak. Oh begini aja lah, kau bungkuslah ini, ada kain merah kau bungkus, kau taruh di pinggangmu. Dalam hatiku cemadanya nih. Nanti ku tolak semua sakit, ku terima, ku ambil. Tapi setelah pulang dia saya buang. Nah, ini banyak sekali orang sekarang tertarik dengan hal-hal yang seperti ini. Dia pergi merantau, pakai ikat pinggang yang kain benang berapa warna. Sampai di perantauan berantam dia dengan teman-temannya, saingannya di terminal, kena tusuk juga perutnya. Mana kain merah itu?
Nah, hal-hal yang seperti ini saudaraku dalam perjalanan hidup. Ada seorang ibu, kesaksian saya dulu ini di waktu kami jualan di pajak. Kami jualan mie sama ibu. Di depan kami jual kain. Tiba-tiba ibu yang di depan jualan itu berteriak-teriak, "Amang Panjaitan, tolong dulu, tolong dulu." Ada apa, jangan teriak-teriak, ku bilang. Di depan kiosku ada bungkusan plastik, ada jeruk purut, ada benang hitam, benang biru, benang segala macam. Aku nggak berani, katanya. Dalam aku ketawa, "Bu, ibu kan orang Kristen. Ibu sering Korina." Iya. Masa itu aja takut? Ya takutlah, berarti imanmu belum ada. Diam dia. Ayo. Memang saya lihat bungkusnya agak besar, di dalamnya segala macam lah di situ. Ada gigi rusa, taring babi hutan. Banyak. Saya ambil. Saya buka. Jangan buka, nanti meledak. Buka. Saya buka, isinya banyak sekali. Dan saya bilang, dalam nama Yesus kau tidak berlaku bagiku. Kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan lebih besar daripada engkau. Saya ambil, saya minta korek api, koran banyak-banyaknya, kami bakar di depan kiosnya itu. Nah, kayak gini-gini. Saya bilang begini, "Ibu, kenapa ada di pajak ibu?" Saya mau tanya. Enggak tahulah, ada yang benci. Bukan masalah benci orang. Kenapa ada ini di depan kios ibu? Saya mau tanya. Enggak bisa dia jawab. "Bu, coba keluarkan apa yang ada dalam kiosmu sekarang." Karena ada kawannya di situ, tentu dia datang. Apa ya? Dia ambil juga bungkusan putih dari tempat jualannya itu. Ada kawannya, ya datanglah. Nah, masih banyak orang Kristen yang percaya dengan hal-hal seperti ini. Perjalanan hidupnya tidak stabil. Dia hanya beribadah itu kebiasaan sebagai orang Kristen. Tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Supaya laku jualannya dia buat permanison, ditaruh di tempat jualannya. Saya lihat sama kok, Allah yang tidak punya permanison lebih laku. Ya kan? Anak kecil yang baru lahir taruh gelang ini macam-macam, taruh kalung. Aduh. Kita ini sudah Kristen 2000 tahun yang lalu. Setelah Yesus tersalib. Masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Perjalanan hidup kita akan susah. Ada hal seperti itu. Percayakan. Kalau di sini ada pedagang, perjualan, ngejualan atau usaha apapun. Ya. Atau ibu Dolok Saribu, kalau pagi-pagi Bu mau buka pintu dulu satu, dan kau pegang meja-mejamu itu semua satu-satu. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati usahaku ini. Dalam nama Yesus berkati usahaku ini Tuhan. Tiap pagi pastikan Yesus akan memberkati usahamu. Jangan percaya dengan hal-hal yang mustahil itu. Karena yang mempunyai dunia ini adalah Tuhan, bukan iblis. Yang membawa berkat itu, yang memberikan berkat itu, sumber segala berkat adalah Tuhan Yesus. Perjalanan kita ini harus maju. Kalau berjalan kan tidak ada orang berjalan mundur. Itu namanya, yang dulu tahun-tahun 80-an ada orang berjalan mundur. Sampai dari Jakarta sampai ke Medan, berjalan mundur. Itu hal yang mustahil, tak ada gunanya, sia-sia. Kalau berjalan maju ada tujuan, ada artinya. Dan di dalam, coba kita baca Mika 4 ayat 5. Mika 4 ayat 5. Mika. Udah? Nah, saya baca. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, huruf kecil itu ya, Allahnya huruf kecil. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Biarpun tetangga kita berjalan dengan ilmu-ilmu atau dukun-dukun atau apa segala macam.
Itu sementara. Tetapi aku dan seluruh kita yang ada di sini berjalan dengan nama Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi kita harus semakin maju, bukan semakin mundur. Kalau kita ingat puluhan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu, bangsa Batak. Nah, dulu orang, sebenarnya kita bukan bangsa Batak, orang Batak, suku Batak. Tapi karena nama itu sangat besar, ya, kita dibilang bangsa Batak. Nah, saudaraku, di sana hampir 99% kita orang Batak mempunyai ilmu. Ya. Nah, sekarang kita lihat semenjak Nomensen datang, apa yang terjadi? Perjalanan orang Batak semakin maju, meninggalkan segala-galanya yang berlawanan dengan firman Tuhan. Bukit apa namanya yang di Samosir itu? Pusuk Buhit. Dulu tidak boleh apa-apa, sekarang salib sudah berdiri di sana. Amin. Ya, luar biasa. Di situ dulu apa namanya itu? Puncak apa namanya dulu dibilang itu? Ada satu dukun dulu yang terkenal. Situ tinggal. Di situ dia tinggal. Jadi kalau ada orang sana datang berdoa dulu diusir. Ada orang mau pergi ke sana melancong, tanya dia agama Kristen, diusir. Tapi sekarang luar biasa kemajuan orang Batak. Di Pusuk Buhit sudah ada salib berdiri dengan luar biasa. Kemajuan itu luar biasa. Jangan mundur. Kalau mundur itu kecelakaan. Ada sedikit ilustrasi. Seorang pilot pesawat terbang berdebat dengan seorang pendeta. Pendeta pertama bertanya, Pak pilot, saya mau nanya, Bapak sudah berapa tahun menjadi pilot? Wah, lebih dari 20 tahun Pak. Wih, udah luar biasa lah ya pengalamannya Pak. Iya. Berarti sudah segala mereng atau macam mana, atau menukik, ke atas menukik, Bapak udah bisa lah membuat pesawatnya. Ya, bisa dong. Tapi saya rasa pasti Bapak masih ada kekurangan Bapak. Apa itu? Coba Pak, waktu terbang di langit, bisa nggak pesawat Bapak mundur? Nah, ayo. Bisa nggak pesawat Bapak itu Bapak mundurkan? Atrek. Berpikir dia, tadi 20 tahun lebih. Udah banyak pengalaman. Tetapi yang satu ini pertanyaan sang pendeta. Dia luar biasa kaget. Kaget dia. Nggak bisa jawab. Oh, begini aja Pak, saya balik bertanya, kata pilot ini kepada Pak Pendeta. Oh, silakan. Waktu Bapak menutup ibadah kebaktian, pernahkah Bapak berdoa Bapak kami di dalam sorga dari belakang mulai, jangan dari depan? Pertanyaan pilotnya luar biasa. Jangan dari belakang, dari depan. Dari depan kan Bapak kami yang di sorga, ya kan? Kalau dari belakang kan amin duluan. Wah, pendeta nggak bisa jawab. Karena dua-dua hal yang mustahil. Kalau pesawat ini mundur, akan terjadi kecelakaan. Kalau doanya pun mundur dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, persalahan, salah. Nggak usah dulu doa Bapak kami. Atau minggu yang lalu doa kita kepada Tuhan kan ada, pasti ada doa kita. Coba minggu ini diputar dari belakang ke depan. Bisa nggak? Nggak bisa. Sama dengan perjalanan kita di dalam, coba ya, Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Udah? Ya, saya baca. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, kita lihat kan, berarti nggak boleh mundur. Harus maju. Perjalanan hidup kita di rumah, perjalanan hidup kita di tempat jualan, perjalanan hidup kita di gereja,
perjalanan hidup kita di mana saja tidak boleh mundur. Harus maju ke depan. Kalau mobil atrek itu pun nggak panjang-panjang. Paling 20 meter kemungkinan, itu pun mesti hati-hati. Kalau atrek dari sini ke Timbangan pasti terjadi kecelakaan, ya kan? Nah, kita juga begitu. Sambil kita berjalan ke depan tapi kita nengok ke belakang, pasti terjadi kecelakaan. Kadang-kadang kita yang sudah tua ini, saya sendiri udah 69 tahun umur saya sekarang. Saya tidak pernah lagi banding-bandingkan zaman saya anak-anak dengan zaman saya sekarang. Berbeda. Jauh, tolak belakang. Jadi kadang banyak kita dulu begini, dulu. Makanya jawaban anak-anak kebanyakan apa? Itu kan dulu, Pak. Itu kan dulu, Bu. Karena emang udah berbeda. Orang tuanya bilang, kau begini, kenapa? Kami dulu begini, kami dulu begini, bilang orang tuanya. Beda. Nggak bisa dibawa yang dulu-dulu ke depan sekarang. Pasti ada terjadi bentrokan. Pasti ada. Zaman sudah berganti. Zaman sudah berganti. Kalau saya pernah ingat ya, ada tetangga kami. Suaminya marga Situmeang. Di Kampung Tomuan dulu. Tahun 80. Tahun 80 ke sekarang udah 40 tahun ya. Melahirkan. Dia sendiri yang menolong dia. Dia sendiri yang memotong pusat anaknya. Dia sendiri yang menyuci bajunya. Dia sendiri semuanya. Sampai dia masak. Nah, beda. Ada nggak yang kayak gini sekarang ini, zaman gini? Seperti itu. Gak ada, berbeda zaman dulu dengan sekarang. Maka jangan ingat-ingat yang dulu. Firman Tuhan katakan, jangan mengingat-ingat hal yang dulu. Sesuaikan situasi. Karena zaman dahulu masih bisa dikatakan kita timba air, ya. Kalau ada sumur, jangan dulu water leding atau pump, sumur aja. Dulu kita timba langsung minum dari timba itu, nggak apa-apa, nggak sakit perut. Coba sekarang. Air yang satu itu juga, sumur yang satu itu, coba minum sekarang. Oh nggak, nanti malam mencret. Beda. Maka jangan ingat-ingat, jangan mundur ke belakang, maju. Banyak orang mengingat-ingat yang dulu, melihat ke belakang. Makanya dikatakan di sini tadi, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, nah ayo, tidak layak untuk masuk kerajaan Allah. Artinya kita mengikuti zaman, bukan segala-galanya kita ikuti yang identik dengan firman Tuhan. Ya, saya sampai sekarang nggak bisa mengikuti pendeta-pendeta yang modern. Di Jakarta sekarang udah pakai, kalau khotbah seperti saya ini, pakai celana jeans, pakai kaos oblong, pakai sepatu sepatu karet. Saya nggak bisa. Disuruh pun saya nggak bisa, nggak, rasanya kurang ini. Ya nggak bisa, karena memang kita lihat saudaraku, seorang pendeta itu berbeda lah, harus ada perbedaan. Kalau semua samanya dengan orang-orang sana, orang di luar sana, ya apa aja bedanya. Sekarang ada lagi saya lihat pendeta celana jeans yang hitam, kaos hitam di sini gambar-gambar apa aja, kaos depannya ini berkhotbah. Iya, luar biasa. Itu zaman sekarang, tapi tidak perlu semua yang zaman sekarang ini kita tiru. Mana yang tidak cocok dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Kalau dulu, ini dulu ya, cuman hanya kesaksian,
berarti mengingat-ingat. Masak nasi, tahu nggak? Pakai periuk, periuknya ini hitam. Kenapa? Karena yang masak, yang menyalakan memasak nasi itu kayu bakar, sehingga asapnya banyak. Ya, asapnya banyak, periuknya hitam, tutupnya pun hitam. Kalau dicuci langsung tetap juga hitam. Tapi isinya itu sudah masak enak sekali. Lebih enak daripada magic jar yang sekarang. Lebih enak. Tapi tak perlu kita ingat-ingat itu di mana kita mau cari kayu bakar lagi sekarang. Kalau dulu, kalau udah pulang sekolah, jam 1, makan, istirahat sebentar, jam 2, ambil parang sama tali, berangkat ke hutan. Hutan dulu belum ada yang dilindungi, masih bebas kita ngambil kayu. Sampai di hutan, potong, tebang, pikul, bawa kayu. Terus sekarang mau cari di mana kayu? Itu dirampung, tangkap polisi. Jangan coba-coba. Jadi sesuaikan zaman sekarang ini. Apa yang ada? Gas. Kalau dulu minyak lampu masih ada. Pakai kompor minyak lampu kan. Berubah lagi. Makin modern, semakin maju. Gas. Sekarang gas sudah pakai tabung. Sekarang nggak pakai tabung lagi, udah langsung pakai pipa seperti PAM. Kemajuan itu makin hebat, makin betul-betul. Jadi jangan kita samakan zaman dahulu dengan zaman sekarang dan diri kita dengan orang sekarang, jangan samakan. Beda sekali jauh. Perjalanan itu harus maju, jangan mundur. Ya, jangan mundur saudaraku. Nah, kita lihat tadi seperti pendeta dengan pilot itu. Ya. Kalau mundur akan terjadi kecelakaan. Harus tetap maju. Jangan mau mundur. Bapak-bapak dan ibu-ibu jangan mau mundur iman. Berjalan, berjuang terus ke depan. Ingat, firman Tuhan ini yang menjadikan segala sesuatu. Saya sudah saksikan. Sedikit lagi mungkin semuanya tidak mendengar waktu itu. Kami pertama kali berumah tangga sama ibu, nompang di tanah orang, bikin rumah. Tepas itu berapa meter? 2 meter kan? Tepas 4 biji. Gini, baru atapnya, apa tuh namanya tuh? Rumbia. Ibu gembala kita udah lahir di situ. Coba. Di rumah itu 2 kali 2 tepas di dinding, coba lantai tanah. Luar biasa ngerinya. Tapi dengan iman saya, iman keluarga kami, Tuhan tidak biarkan kami seperti ini terus. Gitu-gitu pun makan 2 muk bisa sampai 4 hari sama kami karena sedikit-sedikit bubur supaya cukup. Menderita luar biasa. Tapi iman kami menyatakan kami tidak seperti itu terus dan tidak sanksi. Dan kami percaya kepada Yesus sanggup mengubah hidup kami. Tiap hari jemaat gereja datang ke rumah. Pak Pancaitan, ada apa bu? Tolong dulu pinjam uangmu. Rumahku aja ada 2 kali 2, dinding tepas, atap rumbia, mau minjam duit. Beras saja 2 muk 4 hari. Dari mana? Berganti-ganti mau minjam duit. Saya bilang apa? Percayakan dirimu kepada Yesus. Dia pasti selesaikan masalahmu. Paling mengerikan hidup kami. Ibu bikin lapet, jual lapet. Tetangga jual lapet. Dua-dua akhirnya nggak laku. Ibu bikin miso, tetangga bikin miso. Akhirnya dua-dua nggak laku. Apa yang kami jual, tetangga itu jual. Penderitaan yang luar biasa kan? Tetapi kita lihat itu pelajaran dari Tuhan yang membuat iman kami semakin kuat, semakin percaya bahwa Yesus sanggup mengubah hidup kami. Sampai sekarang udah punya cucu 6, Hela 2, baru main 1. Hidup kami diubah oleh Tuhan, amin. Kami tidak sanksi. Saya percaya kalau iman kita semakin maju dan tidak menoleh ke belakang,
Jangan mengingat-ingat yang di belakang. Atau jangan mengingat-ingat kekurangan saudaramu yang belakang. Jangan mengingat-ingat kesalahan tetanggamu yang kemarin-kemarin. Selesaikanlah udah. Berkat itu akan mengalir kepadamu pasti. Karena makanya kalau orang kita berdoa begini sering itu. Ale Tuhan, sesama dosa nami, asa tak lupa yang majalo pasu-pasu nanek selehonom. Iya kan? Itu sering doa kita gitu. Paling sering asal berdoa pasti dibilang itu. Ampunilah dosa kami supaya berkat-Mu tidak terhalang. Itu paling sering doa. Emangnya gampang? Coba kita katakan ampuni Tuhan dosa kami. Gampang. Kalau bisanya gitu, udah kaya semua kita, nggak ada yang miskin, nggak ada yang susah. Kaya semua. Tuhan mau hatimu, bukan hanya ucapan saja. Tuhan mau perbuatanmu, bukan hanya ngomong saja. Ampuni dosa kami. Dia sanggup mengubah hidupmu, pasti. Kami keluarga, ya, menantu 3, anak 3, cucu 6. Kami tidak pernah kekurangan, tapi tidak berlebihan, enggak berlebihan ya. Kami tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Marilah saudaraku, jangan mundur, majulah terus. Mari, Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan iman kami. Tuhan sanggup memulihkan keluarga kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan ekonomi kami Tuhan. Asal kami setia
dan berjalan maju ke depan, Tuhan pasti pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk siang hari ini kami berdoa buat keluarga Hela kami Pandiangan, Era Musiska dan cucu kami Karisa. Tuhan, kami bersyukur Engkau menjagai mereka setiap saat. Engkau Tuhan melindungi mereka Bapa. Hingga saat ini kami bisa bersyukur dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jauhkan segala apapun yang akan mengganggu mereka. Karena mereka adalah hamba-Mu yang telah melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan. Berkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya keluarga, pelayanan, pekerjaan semakin hari diberkati Tuhan luar biasa dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua sembari kita dengar warta sepekan buat minggu ini. Mari kolektan, saya undang untuk maju ke depan dan kita berdoa buat persembahan. Bapa, sebentar kami akan memberi persembahan yang kedua. Diberkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman Warta Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jalan Pematang Siantar nomor 57, Pagar Jati, Dusun 8, Lubuk Pakam, Minggu 10 Januari 2021. Shalom Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Adapun kegiatan pelayanan gereja kita untuk seminggu ke depan yaitu hari Senin 11 Januari 2021, hari Selasa 12 Januari 2021, hari Kamis 14 Januari dan hari Jumat 15 Januari 2021, yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Rabu 13 Januari 2021 yaitu ibadah ucapan syukur ulang tahun Bapak Gembala kita dan sekaligus rapat singkat penata layanan gereja untuk tahun 2021 pukul 19 WIB di gereja ini dan wajib seluruh jemaat dan pengerja hadir. Hari Sabtu 16 Januari 2021 yaitu doa pengerja pukul 19.30 WIB di gereja ini. Hari Minggu 17 Januari 2021 yaitu doa fajar pukul 4.30 WIB tempat gereja ini dan ibadah raya dan sekolah minggu berjalan seperti biasa di tempat ini yaitu 10.30 WIB. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita di tempat ini seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, pengumuman marga kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain dapat menghubungi Bapak Gembala ataupun para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Visi gereja kita tahun 2021 yaitu tahun kemenangan, 1 Tawari 20 ayat 1-3. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Demikian pengumuman warta jemaat untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Ya, sebelum kita mengakhiri ada beberapa hal yang disampaikan. Nanti pendoa syafaat kita Ibu Marbun ya. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, atas nama gereja ataupun pribadi Gembala, ya saya mengucapkan turut bersimpati ya, karena beberapa hari yang lalu opung daripada pemimpin pujian kita. Kapan? Oh, tadi pagi nih. Oh iya, telah pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Ya,
Atas nama gereja kita berdoa supaya keluarga besar yang ditinggalkan diberi kekuatan Roh Kudus penghibur yang sejati, Pak. Iya. Dan selanjutnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, gereja kita sudah berjalan 2 tahun dan banyak kita doa bersama-sama di tempat ini dan Tuhan memberikan yang terbaik. Di awal tahun 2021 kita sudah diberikan hadiah yang terbaik. Gereja ini sudah milik jemaat di tempat ini, sah, nggak ngontrak-ngontrak lagi kita ya. Untuk itu Bapak Ibu saya selalu bergumul supaya gereja ini diberi nama ya. Nah, saya bilang saya akan doa dan tahun ini saya minta sama Tuhan supaya gereja ini diberi nama. Nah, tadi saya sudah sharing, saya sampaikan dengan Bapak mertua saya. Nah, Bapak Ibu udah kasih Tuhan gereja ini, lalu saya minta sama Tuhan, apa ya Tuhan? Lalu Bapak Ibu, saya berdoa dan berpuasa, dan gereja ini akan kita beri nama sesuai dengan hasil doa gereja GBI Victory. Beri dulu kemuliaan bagi Allah kita. Ya. Artinya Victory ini adalah hasil doa gereja, bahasa Indonesianya kemenangan. Karena Bapak Ibu dikasih Tuhan banyak gereja nama jalan Siantara ini banyak ya. Jalan Siantara yang mana, GBI mana. Jadi supaya enggak salah dan bingung. Nah, Tuhan beri nama GBI kita adalah GBI Victory. Itu kemenangan sesuai tema kita yang Tuhan berikan lewat gereja lokal. Saya berdoa tema tahun ini adalah The Year of Victory, tahun kemenangan. Lalu Pak Niko sampaikan the year of integritas. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian ini adalah saling berhubungan. Orang yang mau mengalami kemenangan harus ada integritasnya ya, harus bisa dipercaya oleh Tuhan, harus jujur, harus ada bobotnya. Maka orang dan saya juga Bapak Ibu berdoa semakin berat, tidak lebih mudah, tapi selalu kita berdoa, kita tangkap pesan dari gembala pembina kita bahwa tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Justru karena kita mengalahkan, maka kita akan mengalami kemenangan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk itu Bapak Ibu, yang ketiga, ya saya minta juga nanti hari Rabu tanggal 13 Bapak Ibu kita Tuhan memberikan kasih karunia atas saya. Tuhan memberikan umur, nanti tanggal 13 nanti umur saya genap 44 tahun. Beri dulu kemuliaan bagi Allah tidak. Ya, 44 tahun. Artinya Bapak Ibu, sebenarnya Bu Gem sudah saya bilang nggak usah lah, iya kan? Cukup doa aja lah. Tapi udah kita doa sama Tuhan, nggak perlu apa kali, meriah kali, sederhana, tapi intinya rapat itulah nanti di tempat ini supaya Bapak Ibu sekalian kita, karena di tahun baru ini kita belum bisa berkumpul ya. Jadi nanti hari Rabu saya minta mari semua datang, kita berdoa, kita membangun penata layanan ini. Tahun 2021 tahun kemenangan, tahun integrity, supaya itu digenapi atas jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas
Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami. Mana saat ini kami Tuhan tahu pengharapan kami hanya kepada-Mu Yesus. Perjalanan hidup ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan perjalanan hidup kami ini ada banyak persoalan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang kami hadapi, tetapi kan hanya saja kami Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami. Sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan menyediakan kemenangan bagi kami, sekalipun kami menghadapi sesuatu yang tidak kami ingin. Inilah Tuhan, kami taruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa Yesus. Karena di dalam tangan-Mu lah Tuhan, kami merasakan ketenangan. Terima kasih Yesus buat hari ini, bahwasannya hari ini Tuhan selalu bersama kami dan waktu Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Yesus buat hamba-Mu Bapak Panjaitan Tuhan yang telah memberkati kami lewat firman. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini semakin Kau pakai lebih heran lagi dan heran lewat kesaksian yang hidup boleh menghidupkan setiap orang yang mendengarkan kesaksian, boleh lebih lagi imannya percaya hanya kepada Engkau Yesus. Biarlah kiranya Tuhan di masa tua hamba-Mu ini Bapa Yesus menjadi berkat bagi setiap orang yang berhubungan dengan hamba-Mu lewat pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Terima kasih para hamba-Mu semua yang ambil bagian pada saat ini. Kira-kira Engkau Tuhan memperhitungkan jerih payah mereka. Engkau membalasnya dengan berkat-Mu yang berlimpah. Yesus, terima kasih buat WL, buat pemain musik yang telah Engkau berkati jari-jari mereka, yang telah Engkau berkati suara hamba-Mu, sehingga alunan musik dan pujian kami semakin memerdukan, menanjung nama Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah mereka Tuhan semakin Engkau pakai dengan luar biasa lagi. Tuhan Yesus Allah kami, ada satu hal kami mendengarkan di mana keluarga yaitu Pak Karu-Karu merasakan duka ketika ditinggalkan opung mereka. Kami juga berdoa Tuhan mengangkat tangan kami kepada Engkau Yesus, karena ketika kami mengangkat tangan Engkau akan turun tangan yang akan memberikan satu pertolongan atau penghiburan dari mereka, sehingga penghiburan dari mereka Engkau terima, sehingga mereka boleh Tuhan bersukacita, bersyukur di hadapan-Mu, menerima apa yang ada di hadapan mereka. Inilah doa kami Yesus di siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Mana Tuhan jemaat-Mu yang tidak hadir sebagian di hari ini, kami berdoa Tuhan, kami hanya berdoa Tuhan kepada Engkau, karena Tuhan tangan-Mu Bapa Yesus menjangkau mereka, memberkati mereka, apapun saat ini mereka hadapi, mereka alami ya Tuhan. Kami tidak tahu tetapi Engkau tahu semua ya Bapa Yesus. Biarlah Engkau Tuhan sambut tangan kepada jemaat yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, daerah akan berikutnya ya Tuhan, kami boleh di sini berhimpun memuliakan nama Yesus, menanjung Engkau Yesus, kuasanya
Engkau adalah Tuhan bagi hidup kami. Biarlah kami Tuhan mengutamakan Engkau. Engkau adalah Allah yang dahsyat. Kedahsyatan-Mu Tuhan sehingga terjadi mujizat. Mujizat-Mu menyatakan ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa, yang sangat tidak mungkin bagi kami, tetapi bagimu sangat mungkin. Itulah Tuhan iman kami di siang hari ini. Biarlah Tuhan ya Tuhan, urapan-Mu semakin terjadi bagi kami semua umat-Mu, terutama yang saat ini ada di tempat ini. Biarlah Tuhan lewat pelayanan umat-Mu di tempat ini boleh berkembang ke kiri ke kanan. Kami berdoa Tuhan, terutama Bapak Yesus juga, di mana hamba-Mu telah Kau utus Tuhan, itu keluarga Pak Pandangan Bapak Yesus sebagai malaikat penolong untuk Kau salurkan di tempat ini. Boleh memberikan kami Tuhan tempat ibadah untuk boleh kami bersyukur di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan semakin hari semakin memakai hamba-Mu ini, baik pun di dalam pekerjaannya, baik pun di mana dia Tuhan. Lewat hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Yesus ditinggikan. Perbuatan-Mu luar biasa, perbuatan-Mu sungguh heran. Lewat hamba-Mu yaitu Pak Pandangan, apa yang Tuhan mereka rindukan saat ini, di mana Tuhan merindukan Tuhan seorang anak lagi dan yang menambahkan yang sudah Kau berikan. Kami berdoa Tuhan di tempat ini dari lubuk hati kami Bapak Yesus. Biarlah kiranya Tuhan doa kami ini Tuhan, Tuhan nyatakan bagi keluarga ini, sehingga kami boleh mendengarkan suara tambahan tangisan bayi yang sungguh sangat luar biasa. Inilah yang kami rindukan Tuhan di tempat ini. Kami percaya itu Tuhan, ketika kami Tuhan bersatu hati berdoa, maka Tuhan nyatakan semua doa-doa kami akan dijawab Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa, khususnya para hamba-Mu Tuhan, gembala sidang kami Bapak Yesus. Kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan hati yang kuat, semangat yang meluap-luap oleh urapan-Mu Tuhan, yang semakin hari semakin bertambah. Oleh urapan-Mu mengalir dan mengalir bagi jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu Tuhan merasakan pertolongan Tuhan lewat hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Setiap yang keluar masuk dari tempat ini boleh merasakan kuasa Allah yang dahsyat. Urapan Tuhan mengalir di tempat ini, sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita daripada Tuhan Yesus. Mereka boleh Tuhan menyaksikan keajaiban Tuhan di tempat ini lewat pelayanan hamba-Mu. Mari Engkau Tuhan berkati apa keperluan hamba-Mu ya Tuhan. Mari kami percaya Tuhan, setiap orang yang bekerja di ladang Tuhan, Tuhan akan sediakan segala kebutuhan. Itu adalah janji bagi setiap umat yang percaya. Pada saat ini kami imani, kami akan terima itu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk lingkungan sekitar ini. Mari kiranya Tuhan lewat pujian penyembahan kami, setiap orang mendengarkan pujian kami, boleh juga mereka merasakan jamahan Tuhan di tempat sekeliling kami. Engkau Tuhan berkuasa di tempat ini ya Bapak Yesus. Kami berdoa daerah kami Deli Serdang ya Tuhan. Kami percaya Bapak Yesus, Engkau akan bekerja lewat orang-orang yang bekerja di pemerintahan, baik Tuhan sampai ke pedesaan. Biarlah kejujuran itu Tuhan boleh mereka miliki.
Biarlah keadilan itu Tuhan boleh mereka miliki, sehingga rakyat yang ada di tempat ini merasakan ketenangan dan damai sejahtera. Karena Tuhan kami adalah juru selamat kami, Raja damai yang turun ke bumi untuk menyatakan firman itu adalah iya dan amin. Di saat ini Tuhan, inilah kami bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah hari ini juga Tuhan, di mana persembahan kami ya Tuhan yang kami berikan kepadamu, biarlah kiranya ini persembahan dupa yang harum di hadapan-Mu, dan berkati Tuhan menjadi untuk kami pakai memperluas kerajaan-Mu, dan berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapak Yesus. Biarlah kiranya di hari akan datang boleh kami beri lebih baik lagi kepada Tuhan. Jikalau kami Tuhan sebentar kami pulang dari tempat ini Tuhan, percaya Tuhan, tangan Tuhan menuntun kami pulang ke tempat kami masing-masing, bawa sukacita damai sejahtera daripada Tuhan lewat hamba-Mu hari ini. Haleluya, amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah Yesus selamanya. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan, buka hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai, memberkati hidupmu, membentengi hidupmu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu buat semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Siapa kau nyatakan perbuatannya yang heran? Tak ada perbuatannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau andalkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang
tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara